hari ini bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI GDC hari ini. Mari persiapkan diri dan hati, siap untuk mencatat, ikut memuji Tuhan, dan merespon saat mendengar khotbah, serta ikut doa bersama. Untuk minggu ini, tanggal 8 Agustus 2021, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Bahtiar Gultom, dengan tema Jangan Lemah Iman. Telah dibuka kelas bimbingan pranikah untuk jemaat GDC dan bisa menghubungi nomor WA 0878 7105 0265 Pendeta Bahtiar Gultom. Telah dibuka kelas bimbingan baptisan air untuk jemaat GDC dan bisa menghubungi nomor WA 0878 7105 0265 Pendeta Bahtiar Gultom. Bagi Bapak Ibu ingin memberi perpuluhan dan persembahan dan misi, bisa mentransfer ke rekening GBI Grand Dadap City di 288 735 8989. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberi biaya kontrak dan pembangunan gereja GBI GDC, bisa juga mentransfer ke rekening GBI Grand Dadap City di 288 735 8989. Dan mohon menulis keterangan untuk kontrak gereja atau pembangunan gereja. Mari kita bersama-sama berdoa dan berpuasa untuk biaya kontrak gereja kita GBI GDC yang akan berakhir di bulan Oktober. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati jemaat-jemaat GDC. Terus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kita siapkan hati kita. Kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat penyertaan-Mu dan anugerah-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Kami ada Tuhan, ini semua karena penyertaan-Mu nyata atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Terima kasih buat berkat anugerah cinta Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami datang Tuhan memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kiranya layakkanlah setiap kami Tuhan untuk datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau beracara di tempat ini Tuhan. Beracaralah Engkau Tuhan di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami. Biar setiap kata kalimat pujian ini Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, setiap hidup kami. Kamu lebih lagi Tuhan bersuka cita bersorak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati ucapan syukur. Amin. Haleluya.
Setiapmu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. 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 Setiapmu tak pernah berubah. Haleluya. Buat kita yang terbaik, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Nyatakanlah isi hatimu di tengah-tengah setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk menyukakan hati Tuhan. Sepertimu saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang hari ini saya Pendeta Bahtiar Guntom bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini saya akan menyampaikan judul firman Tuhan, jangan lemah imanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada banyak hal yang terjadi. Ada hal-hal yang baik terjadi dan ada juga hal-hal buruk yang terjadi. Nah, jika hal-hal yang baik sering terjadi dalam kehidupan kita, maka hidup serasanya tidak ada masalah. Hidup rasanya ya biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita hidup mengalami hal yang buruk, maka hidup kita mulai terasa sepertinya menjenuhkan, membosankan, melelahkan. Dan ada banyak hal yang membuat kita jadi tidak bergairah dalam hidup ini karena masalah-masalah yang terjadi. Demikian dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang hari-hari ini di masa pandemi ini imannya mulai menjadi lemah karena situasi, keadaan, kondisi yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya cuma mengingatkan sebagai hamba Tuhan, mari jangan lemah imanmu, tetaplah kuat, sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan pasti akan selalu memelihara kehidupanmu. Tuhan pasti akan selalu menuntun jalan hidupmu. Yang terpenting hari ini, jangan pernah jauh dari Tuhan. Makin dekat sama Tuhan, makin intim sama Tuhan, dan makin bergantung sama Tuhan, makin berharap kepada Tuhan. Sekalipun memang situasi ini tidak memungkinkan, pandemi ini Bapak Ibu sekalian Tuhan membawa banyak perubahan dalam hidup seseorang. Ada yang tadi dia mulai bekerja baik-baik, tiba-tiba pandemi terjadi, akhirnya dia mulai dipecat. Ada kemudian yang punya usaha karena pandemi terjadi, maka usahanya mulai bangkrut. Ada yang biasa-biasa hidupnya tiba-tiba mengalami pandemi, mulai ketakutan, kemudian hidupnya mulai stres dan bingung, cemas apa yang harus dilakukan. Memang keadaan situasi pandemik hari ini membuat banyak hal terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Tapi sekali lagi percayalah, seperti yang tadi saya katakan, kalau kita dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, maka kita nggak akan depresi, kita mungkin nggak akan stres. Yang mungkin waktu mengalami pandemi seperti ini, mungkin secara manusia agak takut, tetapi Tuhan selalu akan mengcover kita. Tuhan akan memberikan sukacita kepada setiap kita. Yang setuju katakan, amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang atau nabi-nabi, rasul-rasul yang juga mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Sama seperti kita waktu menghadapi masalah persoalan yang terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang luar biasa. Yang pertama Abraham. Di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ke-19, firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah pun telah tertutup. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat ini, maka jelas sekali firman Tuhan mengatakan, karena usia Abraham sudah mulai tua, rentan 100 tahun lebih. Bahkan istrinya Sarah, rahimnya telah tertutup. Sementara Allah telah berfirman kepada Abraham bahwa Abraham keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Tetapi persoalannya, Abraham sudah tua renta. Abraham usianya sudah 100 tahun lebih. Bahkan Sarah rahim tertutup. Mungkin secara akal manusia ini tidak mungkin. Itu sebabnya ayat yang tadi berkata, ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
Abraham juga punya dasar untuk berharap. Sekalipun mungkin Allah berkata kepada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di lautan, bahwa akan menjadi bapa segala bangsa. Mungkin Allah berfirman kepada Abraham begitu seperti itu. Tetapi apa yang menjadi dasar harapan dia? Apa daripada dasar ucapan daripada Allah? Itu karenanya sekalipun tidak ada dasar Abraham untuk berharap, namun kata firman Tuhan, Abraham berharap juga dan percaya. Berharap disertai rasa percaya, ini adalah satu hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Dan kalau kemudian kita berharap kepada siapa? Dan Abraham berharap kepada Allahnya. Abraham percaya kepada Allahnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak mungkin usia tua akan menurunkan keturunan. Dan firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupannya. Turunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Tidak mungkin karena usianya tua. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Abraham tetap berharap dan percaya kepada janji Allah yang diucapkan kepadanya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap juga. Bagaimana dengan keadaan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Mungkin juga kita baca firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata, aku akan memberkatimu, aku akan melindungimu, aku akan memeliharamu, aku akan menjagaimu, aku akan memberi kecukupan kepadamu. Tapi kenyataannya hari-hari ini kok biasa-biasa saja. Malah pandemi ini terjadi, aku makin susah. Sekalipun katakan seperti Abraham, sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, dia tetap berharap kepada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tetap berharap dan kita tetap percaya kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Roma pasal yang keempat ayat 20 sampai 21 berkata demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Abraham tetap percaya. Dia berharap dan dia percaya bahwa janji itu pasti akan digenapi. Sebab di ayat 21 berkata, dengan penuh keyakinan, Abraham penuh dengan keyakinan kepada Allah bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Itu karenanya Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagaimana sikap Abraham kepada Allahnya, mari kita mulai memiliki sikap seperti Abraham kepada Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Kita mesti penuh keyakinan bahwa Yesus Kristus itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepadamu dan dijanjikan juga kepadaku. Itu karenanya Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan bimbang. Kita tetap harus percaya, kita harus perkuat iman kita. Bahkan hari-hari ini yang terpenting yang harus kita lakukan adalah gini, kita memuliakan Allah. Coba kita bisa mengintrospeksi diri kita. Di saat pandemi ini, apakah kita semakin memuliakan Allah dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita selalu merenungkan hidup ini, kita selalu merenungkan nasib kita, kita selalu merenungkan keadaan kita. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang Abraham lakukan, dia tidak bimbang. Yang Abraham lakukan, dia memperkuat imannya kepada Allahnya. Yang Abraham lakukan, dia memuliakan Allahnya, bahwa dia percaya Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah dijanjikan dalam kehidupannya. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Daud. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 berkata demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud dalam keadaan sangat terjepit. Yang membuat Daud dalam keadaan terjepit adalah karena rakyatnya sendiri ingin melempari dia dengan batu. Nah, persoalannya
Bapak Ibu, Daud pun mengalami hal yang sama seperti rakyatnya. Anak-anak mereka ditawan, istri mereka ditawan, mereka semua menangis, bahkan Daud pun menangis. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, bahkan mereka tidak lagi sanggup mengeluarkan air mata. Tapi Daud tidak seperti orang-orang pada umumnya. Dia merenungkan nasibnya, dia menyesali keadaannya, dia menyesali situasinya, dia menyesali hidupnya, dia menyalahkan dirinya, dia menyalahkan keadaannya. Daud tidak seperti itu. Tetapi yang Daud lakukan, waktu dia tidak lagi kuat menangis, dia sangat terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekali lagi, bagaimana dengan hidupmu Bapak Ibu dikasih Tuhan? Mungkin pandemi ini yang sudah berjalan 1 tahun lebih, hampir 1 tahun setengah, membuat engkau lelah, membuat engkau capek, membuat engkau terpuruk, membuat engkau terjepit, membuat engkau tidak berdaya. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mulai memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Dia sanggup mengubahkan hidupmu. Sebab pada pujian yang berkata, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Allah Yesus Kristus sanggup memulihkanmu. Dia sungguh teramat sanggup mengubah keadaanmu dari yang tidak baik menjadi baik. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Dia merelakan hidupnya, dia merelakan dirinya, supaya kita yang miskin dijadikan kaya, supaya kita yang sakit dijadikan sembuh. Tuhan sungguh mengasihimu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, 2 hal yang kita bisa pelajari. Ada hal yang kita pelajari dari 2 tokoh besar ini. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari 2 tokoh yang ada dalam kitab ini, yaitu Abraham dan Daud. Adalah begini Bapak Ibu, bahwa ciri orang yang tidak lemah imannya, maka tidak bimbang akan janji Allah. Maka jangan bimbang pada janji Allah. Tetap yakinkan dirimu, tetap kuatkan dirimu, bahwa janji-janji Allah yang telah engkau baca, yang telah engkau dengar, yang telah engkau lihat dalam kebenaran firman Tuhan itu di Alkitab, itu pasti akan digenapi dalam kehidupanmu. Yang kedua, ciri orang yang tidak lemah imannya, dia terus memperkuat imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun kondisinya, seberapapun terpuruknya ekonomimu, seberapapun terpuruknya masalah keadaan rumah tanggamu, betapa beratnya mungkin kehidupanmu hari ini, mari kita perkuat iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia sanggup mengubahkan hidupmu. Ada mujizat yang akan dilakukan ketika engkau tidak menjadi lemah imanmu, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang ketiga, ciri orang yang tidak lemah imannya, dia akan tetap memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan terjepit. Seperti Abraham, dia tetap memuliakan Allahnya sekalipun dia dalam kondisi keadaan Abraham sudah tua renta, usianya sudah tua, umurnya sudah 100 tahun lebih, Sarah rahimnya tertutup, tetapi dia tetap memuji Allahnya, dia tetap meninggikan Allahnya, dia tetap mengagungkan Allahnya. Bagaimana dengan kita? Mari kita mulai terus memuliakan Allah kita, semakin dekat kepada Tuhan, semakin intim kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, sambil bertekuk lutut di hadapan Tuhan, sujud menyembah Tuhan, dan pasti Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong hidupmu. Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang tidak lemah imannya, dia akan tetap selalu mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, 2 minggu yang lalu kita belajar salah satu kekuatan mengucap syukur.
saat kita selalu mengucap syukur dalam hidup ini, maka akan muncul pengharapan sehingga kita bisa tetap kuat di dalam menjalani hidup ini. Dan semakin kita mengucap syukur, maka semakin terbuka jalan bagi kita untuk menerima kuasa Tuhan. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mau belajar semakin dekat sama Tuhan. Kita semakin serius kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya berkhotbah hal ini, jangan menjadi lemah imanmu. Bukan berarti saya dalam keadaan yang sangat kokoh dan kuat. Hari-hari ini pun saya sedang dalam pergumulan kepada Tuhan. Sama seperti kebanyakan orang, sama seperti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita sedang bergumul. Terlebih penting lagi pergumulan yang saya doakan hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita Bapak Ibu di gereja ini, kontraknya akan habis di bulan Oktober. Ini pergumulan. Pergumulan kami GBI GDC. Ini pergumulan saya sebagai gembala sidang di tempat ini. Maka saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu jemaat GDC. Mari kita berdoa dan berpuasa. Dalam waktu yang sebulan lebih ini, kita minta pertolongan Tuhan. Jangan menjadi lemah imanmu. Saya ngomong begini Bapak Ibu, bukan berarti saya kuat, tetapi saya juga menangis di hadapan Tuhan. Kontrakan kita itu kalau kita kontrak selama setahun saja, 2 ruko ini itu 80 juta. Nah kalau 2 tahun berarti 160 juta. Nah sementara Bapak Ibu, kita ini masih banyak kekurangan. Tapi saya mau menjadi lemah iman saya. Saya tetap percaya Tuhan akan menolong. Tuhan pasti akan mencukupi keperluan gerejanya. Karena ada banyak jemaat-jemaat yang begitu mengasihi Tuhan di GBI GDC. Itu karenanya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ada beberapa jemaat di GDC yang sudah mulai menunjukkan kecintaannya kepada Tuhan. Dia berkata, Pak, saya mau bantu sekian juta. Saya sudah berikan dan saya sudah transfer ke rekening GBI GDC. Pak, nanti kurangnya sekian lagi. Saya mengucap syukur Tuhan gerakan. Dan maka itu yang menjadi doa saya sekarang hari ini adalah bagaimana supaya jemaat GDC diberkati oleh Tuhan dalam situasi pandemi ini. Umat-umat Tuhan di GDC, di Grand Dadap City diberkati Tuhan. Dan ketika umat Tuhan diberkati, maka gereja Tuhan akan diberkati. Ini yang menjadi doa saya. Maka saya berkata kepada tim gembala dan saya akan berkata kepada beberapa pelayan Tuhan untuk berdoa supaya setiap hari Sabtu kita berdoa puasa untuk hal ini. Saya percaya Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menggerakkan hati orang-orang yang takut akan Tuhan, menggerakkan hati orang-orang yang cinta kepada Tuhan, menggerakkan hati orang-orang yang diberkati Tuhan untuk memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita tetap menguatkan hati kita. Jangan bimbang, kita perkuat iman kita dan kita selalu mengucap syukur dalam keadaan kita. Ini pun yang kita lakukan di gereja, mengucap syukur dengan situasi yang terjadi hari-hari ini. Karena kita yakin bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas gerejanya di tempat ini. Itu karenanya Bapak Ibu sekali lagi, saya ingin menghimbau kepada setiap Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa dan mari kita berpuasa. Yang menjadi pokok doa dan puasamu hari ini, supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang mengasihi Dia, memberikan berkatnya bagi gereja kita, supaya kita bisa melanjutkan kontrak gereja kita paling minimal 2 tahun lagi, supaya dalam 2 tahun ini terus kita berdoa. Dan kalau 2 tahun ini kita berdoanya adalah kita minta satu tempat disediakan oleh Tuhan supaya kita tidak mengontrak lagi. Ini menjadi iman saya, ini menjadi iman setiap Bapak Ibu jemaat GDC. Itu karenanya Bapak Ibu, mari kita terus berdoa. Sampaikan kepada rekan-rekanmu, doakan gerejaku, doakan gerejaku supaya diberkati, supaya bisa melanjutkan kontrak. Mari kita doakan gereja. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari jemaat-jemaat Tuhan, kita bersemangat bergerak untuk berdoa. Sebagai ayat penutup terakhir, kita buka Kolose pasal 2 ayat ke-7 berkata demikian.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Dan saya berharap Bapak Ibu, setiap iman kita semakin teguh, semakin berakar di dalam Kristus. Dan saya percaya ketika imanmu semakin teguh dan berakar di dalam Kristus, maka saya yakin percaya situasi pandemi tidak pernah menggoncang imanmu. Situasi buruk terjadi tidak menggoncang imanmu. Pandemi terjadi yang mungkin mengganggu ekonomimu, imanmu tidak tergoncang. Kau tetap percaya bahwa Allah akan memberikan kecukupan atas kehidupanmu. Itu karenanya Bapak Ibu, ini menjadi doa saya bagi setiap umat Tuhan dimanapun berada. Ini menjadi doa saya bagi setiap umat jemaat GDC untuk tetap berakar, beriman di dalam Kristus, dan tetap mengucap syukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari Kau siapkan hatimu. Kita akan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pemeliharaanmu sampai hari ini. Kami mengucap syukur buat perlindunganmu sampai hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikanmu sampai hari ini. Sekalipun pandemi ini Tuhan yang berkepanjangan ini membuat kami Tuhan Yesus mudah lemah imannya, mudah rapuh. Tapi hari ini firman-Mu memberi kekuatan bahwa setiap kami jangan bimbang kepada janji Allah, bahwa setiap kami harus memperkuat iman kami kepada Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan Yesus harus mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan Engkau akan menolong kami, Engkau akan menyertai kami. Itu karenanya hari ini kami percaya berkat-Mu akan dilimpahkan bagi setiap kami, berkat-Mu akan dicurahkan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat yang datang dari Allah bersorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, bimbingan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai kita bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.